Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kemunculan dua orang mencurigakan yang mengintai Conan. Bahkan sempat ada transaksi mencurigakan yang dilihat Conan saat menyelidiki orang tersebut. Siapakah mereka ini? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merahnya saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Scene awal cerita Detektif Conan episode 418 dibuka dengan munculnya dua orang dari bandara yang naik taksi dan bergerak menuju BK. Scene berganti di sekolah SD Titan. Nampak Detektif Boy baru keluar kelas, mereka beranjak pulang. Di sini Ayumi bercerita bahwa ada rumah mungil yang sedang dijual. Dia melihatnya saat berangkat sekolah pagi tadi. Di saat itu Ayumi berkata, "Aku ingin rumah seperti itu di saat sudah menikah nanti." Tentu saja Mitsuhiko dan Genta jadi terbawa suasana dan membayangkan diri mereka menikah dengan Ayumi. Lalu Ayumi pun mengajak Conan untuk melihat-lihat rumah tersebut. Hal ini membuat Haibara nampak tersenyum. Di saat mereka keluar gerbang sekolah, nampaknya Conan merasakan kehadiran seseorang, seakan sedang mengawasinya. Haibara pun bertanya karena Conan melirik ke samping kiri. "Ada apa?" Namun Conan mengabaikan hal itu dan menjawab kepada Haibara seperti ada yang mengawasi, tapi mungkin hanya perasaanku saja. Nyatanya di sudut gedung sekolah ada seorang wanita berkacamata hitam yang tersenyum. Detektif Boy pun sampai di rumah yang dimaksud Ayumi. Di sini Haibara berbisik ke pria yang sedang duduk di depan rumah itu. Pria tersebut adalah sales properti. Haibara berkata, orang tua anak-anak itu sedang nyari rumah baru. Hal ini membuat si pria yang masih pemula ini mempersilahkan Detektif Boy masuk untuk melihat-lihat dalam rumahnya. Terdapat dua kamar dan skydeck di lantai 3, di mana pada jendela kaca itu bisa melihat kantor Detektif Mori. Meski begitu, menurut Conan rumah itu cocok untuk pasangan yang baru menikah karena tangganya sedikit curam. Pada akhirnya, Detektif Boy pulang setelah selesai melihat-lihat. Tak lama wanita yang mengawasi Conan muncul di depan rumah tersebut. Keesokan paginya, Ayumi berkata bahwa rumah kemarin yang sudah ada yang menghuni karena pelang jualnya sudah tidak ada. Dan ibunya sempat melihat sepasang lansia pindah ke rumah tersebut. Karena penasaran, Detektif Boy pun ke sana saat pulang sekolah. Dan memang benar yang menghuni rumah baru itu sepasang lansia. Si nenek yang keluar dari rumah barunya menyapa Detektif Boy dan meminta bantuan untuk mengenal daerah itu dengan alasan baru saja pindah. Sedangkan si kakek nampak pergi dengan pakaian rapi membawa tas. Sempat terjadi keanehan, yaitu ketika si kakek hendak berdiri, dia menyangga lantai dengan tangan kanannya. Di saat itu, si nenek nampak sedikit berwajah marah. Ringkas cerita, Detektif Boy bertamu. Mereka disuguhi jus. Si nenek bercerita bahwa dia tinggal di rumah itu karena anaknya tinggal di dekat daerah tersebut. Setelah Detektif Boy berbicara mengenai area BK, mereka pun pamit pulang. Scene berganti. Malam hari di rumah Detektif Mori nampak Kogoro, Ran, dan Conan yang sedang makan malam. Di sini Conan masih merasa aneh dengan pasangan lansia itu. Ran pun memberitahu Conan bahwa besok lusa Kogoro dan Ran pulang larut, sehingga meminta Conan berjaga rumah. Di sisi lain nampak si nenek memotret Conan dan yang lain memakai kamera berlensa panjang. Keesokan harinya, Conan menyelidiki pekerjaan si kakek dan mengikutinya hingga ke sebuah pasar. Si kakek masuk ke sebuah gedung tua, ternyata sedang melakukan transaksi dengan lelaki China.
Di saat itu lelaki Cina menyadari keberadaan Conan dan melemparkan pedang. Untung saja Conan sempat menghindar dan kabur dari sana. Sesampainya di kantor detektif, Conan melihat pantulan cahaya dari arah rumah baru. Lalu Conan mengeceknya. Conan naik ke gedung seberang kantor detektif Mori dan melihat memakai teropong. Ternyata di rumah baru itu ada kamera berlensa panjang yang dipasang di jendela dek lantai 3. Conan pun bergegas mengintai pasangan lansia itu lagi. Kali ini Conan mengambil foto mereka. Kemudian menunjukkan foto itu kepada Haibara. Nampaknya Conan menanyakan apakah mereka anggota organisasi hitam. Namun Haibara menjawab santai bahwa mereka bukan anggota organisasi, tapi kemungkinan mereka sedang menyamar. Malam harinya, ketika Conan terlelap di ruang kantor detektif, seorang pria berambut perak panjang bertopi masuk ke kantor dan menodongkan pistol ke arah Conan. Hal ini dilihat si nenek melalui kameranya, sehingga si nenek bergegas menuju kantor detektif dan berteriak memanggil nama Shinichi. Sudah jelas dia adalah Yukiko, ibunya Shinichi. Conan meminta Profesor Agasa menyamar dan membantu Conan agar si nenek menampakkan identitas aslinya. Di sini Conan sebenarnya sudah curiga sejak awal ketika si kakek berdiri dengan sanggaan satu tangan. Hal itu dianggap memalukan dan tidak lazim ketika ada orang lain. Makanya wajah si nenek sempat marah. Yusaku pun menyangkal dengan alasan bahwa dirinya bukan aktor, jadi tidak tahu hal demikian. Conan pun bertanya kepada ayahnya ada perlu apa di pasar itu. Ternyata Yusaku sedang membeli serial Night Baron, koleksi kesukaannya dari orang Cina itu. Yukiko pun menjelaskan bahwa mereka sedang ada keperluan di Jepang selama 1 minggu terkait novel Yusaku. Dan Yukiko langsung pergi ke sekolah saat baru sampai untuk melihat kehidupan Shinichi setelah mengecil. Nampaknya Yukiko berwajah sedih karena jelas Shinichi yang mengecil harus menjalani kehidupan anak-anak lagi, terlebih numpang di tempat Kogoro Mori dan jauh dari kedua orang tuanya. Ketika mengintai, Yukiko melihat rumah mungil yang detektif Boy lihat, sehingga menyewanya selama seminggu. Dari sini Yukiko merasa senang karena bisa mengumpulkan foto Shinichi kecil lagi. Setelah 1 minggu, mereka pun dinyatakan pindah. Padahal sebenarnya mereka kembali ke luar negeri.